Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, saya Muhammad Imam Syafi'i Tanjung dengan NIM 5213121203 dan di sini saya akan membacakan infografis dan menjelaskan juga tentang 6 contoh pendidikan dalam dunia digital. Yang pertama, di sini ada teknologi dalam pembelajaran, di mana teknologi dalam pembelajaran ini telah menjadi elemen kunci dalam mendukung proses pendidikan modern. Nah, di dalam teknologi pembelajaran ini, teman-teman itu dapat mengambil beberapa poin-poin seperti yang pertama di sini ada akses ke informasi dan sumber daya belajar, di mana teknologi ini memungkinkan siswa dan guru untuk mengakses berbagai sumber informasi secara cepat dan mudah. Dengan internet, pelajar dapat mengakses jurnal ilmiah, elektronik book, video pembelajaran, dan materi lainnya dari seluruh dunia. Hal ini memperluas cakupan pembelajaran dalam memungkinkan eksplorasi lebih mendalam terhadap suatu topik. Kemudian, yang kedua dalam teknologi dalam pembelajaran ini, ada pembelajaran jarak jauh dan e-learning, di mana platform pembelajaran online seperti Zoom, Google Classroom, atau Moodle memungkinkan siswa dan guru untuk berinteraksi secara langsung di tempat yang tidak sama dalam jarak jauh. Hanya bisa dilakukan di rumah masing-masing karena seperti kemarin-kemarin itu ada COVID-19 dan para siswa itu diharuskan di dalam rumah, maka pembelajaran itu dapat dilakukan dengan jarak jauh menggunakan Google Classroom atau Google Zoom. Seperti itu. Kemudian teman-teman di sini ada personalisasi pembelajaran teknologi seperti kecerdasan bantuan atau AI. Ini dapat digunakan untuk menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Misalnya, sistem pembelajaran adaptif dapat menilai kekuatan dan kelemahan siswa lalu memberikan materi yang lebih sesuai dengan tingkat kemampuannya. Kemudian ada kolaborasi yang lebih mudah, di mana teknologi ini memfasilitasi kolaborasi antara siswa dan guru melalui berbagai alat seperti Google Doc, Slack, atau platform diskusi lainnya. Kemudian ada pembelajaran interaktif, di mana penggunaan teknologi seperti simulasi virtual, realitas tertambah atau AR, atau realitas virtual atau VR, dan gamifikasi dalam pendidikan memungkinkan siswa untuk belajar secara interaktif dan praktis. Kemudian ada manajemen kelas yang efisien, lalu ada pembelajaran berbasis data, dan pengembangan keterampilan teknologi. Kemudian yang kedua, di sini ada pemahaman tentang keamanan dan etika dalam menggunakan digital. Tentunya dalam menggunakan digital ini kita juga harus memiliki etika-etikanya teman-teman. Seperti etika ini mengacu pada penggunaan yang bertanggung jawab. Misalnya mengajarkan siswa untuk menggunakan teknologi dengan cara yang positif dan produktif. Serta menghindari penyalahgunaan seperti cyberbullying, hoax, atau penyebaran konten negatif. Kemudian ada penghormatan terhadap privasi orang lain. Maksudnya di sini, siswa harus memahami pentingnya menjaga privasi orang lain, termasuk tidak membagikan informasi pribadi tanpa izin dan menghormati kebijakan privasi platform yang digunakan. Kemudian, di dalam etika digital ini juga ada hak kekayaan intelektual, di mana pendidikan tentang hak cipta dan lisensi digital sangat penting agar siswa tidak sembarangan menggunakan atau menyalin karya orang lain tanpa distribusi atau izin yang sesuai. Kemudian ada komunikasi yang beretika, di mana dalam interaksi online seperti menggunakan media-media sosial, WhatsApp, Instagram, Facebook, siswa harus belajar berkomunikasi dengan sopan dan menghormati pandangan serta latar belakang orang lain. Kemudian ada keamanan digital. Nah, untuk keamanan digital ini mengacu pada tindakan dan praktik yang diambil untuk melindungi diri dan data pribadi saat menggunakan teknologi. Kemudian itu
Perlu juga untuk diri sendiri atas keamanan kata sandi, di mana ini untuk mengajarkan siswa membuat kata sandi yang kuat dan aman secara berkala. Penting juga untuk tidak menggunakan kata sandi yang sama di berbagai platform. Kemudian ada keamanan di media sosial. Nah, ini untuk mengingat banyaknya pengguna media sosial oleh anak muda, penting untuk mengajarkan bagaimana menjaga privasi dan keamanan akun, serta menghindari interaksi dengan akun yang mencurigakan atau berbahaya. Kemudian ada privasi dan perlindungan data. Ini penggunaan internet seringkali melibatkan pengumpulan data pribadi oleh perusahaan dan aplikasi. Nah, siswa harus diajari tentang undang-undang perlindungan data seperti GDPR di Eropa atau UU ITE di Indonesia. Kemudian ada juga dampak kesehatan dan keseimbangan digitalnya. Lalu ada juga pengelolaan identitas digital, kemudian keamanan jaringan dan perangkat, lalu ada pengendalian konten dan pemblokiran. Lalu, untuk poin yang ketiga, di sini ada pengembangan keterampilan digital. Ini untuk mendorong siswa agar memperoleh keterampilan digital seperti pemrosesan data, literasi media seperti yang kita bahas untuk sekarang ini, kemudian kemampuan coding siswa dan pemrograman, serta persiapan untuk dunia pekerjaan. Di mana pengembangan keterampilan digital di dalam bidang coding dan pemrograman ini sangat berguna untuk siswa atau mahasiswa pun bahkan di dalam bidang teknik otomotif, teknik mesin, di mana dalam hal tersebut sangat memerlukan pengkodingan dan pemrograman untuk membuat proyek-proyek otomatis dan berbagainya. Seperti juga ada penggunaan aplikasi yang memerlukan pengkodingan dan pemrograman. Lalu, ada aksesibilitas dan kesetaraan dalam pendidikan digital, di mana aksesibilitas ini memastikan semua siswa memiliki akses yang setara terhadap teknologi dan peluang dalam pembelajaran digital. Karena secara kita lihat di Indonesia ini, masih banyak siswa ataupun mahasiswa yang kesulitan dalam menggunakan teknologi-teknologi digital di era sekarang ini. Dan itu juga memberi efek samping kepada mereka, di mana mereka kesulitan dalam mengakses berbagai macam pembelajaran di dalam digital, seperti menggunakan simpelnya saja seperti menggunakan Google atau menggunakan Chrome untuk mencari jawaban-jawaban atau ilmu-ilmu lainnya di dalam dunia digital. Kemudian ada kreativitas dalam pembelajaran, di mana ini menggambarkan bagaimana teknologi memfasilitasi kolaborasi dan kreativitas siswa dalam pembelajaran agar dapat lebih luas dalam pemahaman segala aspek tanpa batas. Lalu ada pembelajaran adaptif. Nah, dengan demikian, literasi digital memainkan peran penting dalam pembelajaran adaptif, memfasilitasi pengalaman belajar yang lebih personal, fleksibel, dan responsif terhadap kebutuhan individu siswa. Hal ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pembelajaran, tetapi juga membantu siswa menjadi lebih mandiri dan proaktif dalam proses pembelajaran mereka. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan dari infografis tentang 6 contoh pendidikan dalam digital yang sudah saya rangkum sedemikian rupa. Saya ucapkan terima kasih dan apabila ada kesalahan penyebutan kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa teman-teman sekalian.